Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang sungguh baik, menuntun memelihara kami sampai detik ini. Melalui kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami ini manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, tuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendalami kebenaran firman-Mu dengan baik, memahaminya, dan dapat melaksanakan itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara sekalian, Anda pasti pernah menonton video atau mengenal seorang motivator dan sekaligus adalah seorang penginjil asal Australia. Dia adalah Nick Vujicic. Nah, nama lengkapnya adalah Nicholas James Nick Vujicic. Pada suatu ketika, penginjil motivator terkenal ini yang terlahir tahun 1982, tanpa tangan, tanpa kaki, pada suatu ketika dia mengucapkan kalimat ini. Tidak mengenal siapa Tuhan adalah masalah besar daripada tanpa memiliki tangan dan kaki. Apa yang diucapkan oleh Nick ini menarik saudara sekalian, karena sejak kecil dia memang terlahir tanpa tangan dan kaki. Orang yang lahir tanpa tangan dan kaki itu merupakan sebuah keadaan yang sangat menderita. Saya mengajak kita berimajinasi, kalau engkau dilahirkan tanpa tangan dan kaki, apa yang engkau katakan tentang Tuhan? Besar kemungkinan Anda akan depresi, lalu menyesali kehidupanmu, dan mulai menyalahkan Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nick Vujicic. Pada awalnya memang dia meratapi kehidupannya. Dia menyesali kehidupannya. Tetapi pada akhirnya dia bangkit dan menjadi seorang motivator yang hebat, dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Nah, hari ini kita belajar dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Jemaat ini didirikan di sebuah kota, dan kota itu bernama Filipi. Kota Filipi didirikan oleh Raja Makedonia yang bernama Filipus II. Dia mendirikan
kota ini yang letaknya di benua Eropa di sebelah timur kerajaan Makedonia. Nah, di kota inilah Paulus bersama dengan temannya Silas, Timotius, dan Lukas memberitakan Injil dan kemudian mendirikan jemaat di kota Filipi ini. Nah, ketika Paulus berada di penjara di kota Roma, setelah dia mendirikan jemaat itu, dia meninggalkan jemaat itu, dia melanjutkan pelayanannya, dan kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara di kota Roma. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kitab ini ditulis oleh Paulus tahun 63 Masehi. Nah, khotbah kali ini diberi tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Tema ini merupakan kutipan dari teks bacaan kita saat ini. Dalam ayat 11, Paulus menulis seperti ini. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Arti kata Tuhan itu ada hubungannya dengan sebuah kata dalam bahasa Melayu Tuan. Artinya atasan, penguasa, pemilik. Jadi kata Tuhan itu sering digunakan dalam pengertian seperti itu. Kemudian Tuhan itu dipahami sebagai sesuatu yang diyakini, yang dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Nah, kata Tuhan dalam teks Perjanjian Baru diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani kurios. Artinya Tuhan atau majikan. Dalam memahami asal-usul kata ini, maka kita paham Yesus disebut Tuhan karena Dia adalah penguasa alam semesta ini. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri, ucapan langsung dari Yesus sendiri di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Di sana Yesus mengucapkan kalimat ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bayangkan saudara sekalian, segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Itu berarti Yesus bukan manusia. Tidak ada manusia yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada. Anda mau pergi kemanapun, jumpa dengan siapapun, mencari pemimpin sehebat apapun, tidak ada pemimpin yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Yesus mengucapkan langsung kepada murid-muridnya bahwa Dia punya kuasa itu, kuasa di sorga dan kuasa di bumi. Dari ucapannya ini jelas bagi kita, Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia itu bukan hal yang tidak mungkin. Kalau manusia menjadi Allah, itu yang tidak mungkin. Nah, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia, dan pada akhirnya dibunuh, mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaannya. Itulah Yesus yang kita sembah. Itulah sebabnya mengapa kita mengimani Dia adalah Tuhan. Sebab Dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Katakan kepada saya, nabi mana yang punya kuasa yang seperti itu? Tidak ada. Hanya Yesus Kristuslah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Nah, dengan demikian cocok, pas dengan pengertian kata Tuhan. Dia adalah penguasa, Dia adalah pemilik segalanya. Itulah Yesus, Tuhan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa pengakuan iman ini, kredo ini, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengapa? Apa sesungguhnya yang melatar belakangi sampai Paulus harus menulis tentang hal ini? Sampai Paulus harus menegaskan Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa yang sesungguhnya terjadi di jemaat Filipi? Ini penting untuk kita ketahui, agar kita dalam menjalani kehidupan di era sekarang ini, dalam kehidupan berjemaat, tahu bahwa pernah ada situasi, kondisi yang pernah dihadapi oleh Paulus, yang pada akhirnya dia menulis, menyampaikan kepada jemaat sebuah kredo atau pengakuan iman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, apa yang melatar belakanginya? Mari kita
mengkaji, mendalami bacaan kita saat ini. Saya mengajak kita untuk membuka kitab Filipi pasal 2. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan saya mengajak kita untuk melihat ayat 2. Perhatikan ayat 2, saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Mengapa sampai Paulus memotivasi jemaat, hendaklah kamu sehati sepikir? Itu berarti dalam menjalani kehidupan jemaat ini tidak sehati sepikir. Dan kalau kita mendalami lebih dalam lagi, maka kita akan tahu ada perselisihan antara dua pelayan Tuhan yang bernama Euodia dan Sintike. Itu dapat kita lihat dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus menasihati Euodia dan Sintike sehati sepikir dalam Tuhan. Kemudian, bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Ini berarti masalah ini sudah sangat runyam. Masalah ini sudah sangat besar. Masalah ini pelik untuk dipecahkan, sehingga Paulus meminta bantuan temannya yang bernama Sunsugos. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kan orang sembarangan, saudara sekalian. Euodia dan Sintike ternyata adalah teman Paulus. Teman dalam memberitakan Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa. Paulus sudah menegaskan bahwa nama-nama mereka, nama Euodia, Sintike, Clemens, dan lain-lain, itu sudah tercantum di dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang kita melihat realitasnya. Mereka berselisih. Jadi, yang melatar belakangi mengapa sampai Paulus menulis sebuah pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena ada pertengkaran. Pertengkaran antar siapa? Pertengkaran antar pelayan Tuhan. Pertengkaran antar pemberita-pemberita Injil. Dan itu adalah Euodia dan Sintike. Inilah yang melatar belakangi mengapa Paulus mengingatkan jemaat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini sangat penting bagi kita. Yesus adalah Tuhan. Itu berarti jemaat diarahkan untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Yesus. Melihat kepada Yesus, mencontoh teladan yang Yesus berikan. Saya mau katakan, jika dewasa ini Anda melihat pelayan Tuhan bertengkar, pelayan Tuhan berselisih, itu sudah ada sejak zaman Paulus. Euodia dan Sintike bertengkar, Euodia dan Sintike berselisih. Dalam konteks sekarang, pendeta dengan pendeta berselisih, pendeta dengan pendeta bertengkar, pastor dengan pastor bertengkar. Itu hal yang sering terjadi di dalam pelayanan. Dan kita harus jujur mengakui tentang hal ini. Sebab acap kali dalam menjalankan tugas pelayanan kemanusiaan kita yang muncul dan bukan kerendahan hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena itu dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengevaluasi diri kita dan kita bertobat dari gaya hidup, cara hidup seperti Euodia dan Sintike. Paulus meminta dengan sangat di dalam bacaan kita saat ini pada ayat yang kedua, hendaklah kamu sehati sepikir. Satu hati, satu pikiran. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bisa terjadi kalau dua orang yang berselisih. Jika ada satu yang mengalah, itu pasti tidak akan terjadi perselisihan yang panjang. Tetapi jika tidak ada yang mengalah, perselisihan itu sulit sekali untuk diselesaikan. Karena itu, cara yang paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan adalah milikilah hati seorang hamba, bahwa kita ini hanyalah hamba Tuhan. Tunduk pada kemauan Tuhan,
tunduk pada kehendak Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Dan saya mengajak kita untuk melihat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Dia berada di tempat ketinggiannya. Dia maha kudus, dia maha mulia. Tetapi apa yang dicatat dalam ayat yang ke-7? Paulus menulis, Yesus Kristus mengosongkan dirinya sendiri. Ya, mengosongkan diri. Dia seorang yang maha kuasa. Dia maha tinggi, tetapi dia mengosongkan dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Wow. Yang dimuliakan, yang ditinggikan Allah mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu dalam serata kehidupan manusia, itu adalah manusia yang kelasnya paling rendah. Nah, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu taunya hanya satu, melayani tuannya. Dan Yesus mengambil rupa seorang hamba, itu artinya selama dia menjalani kehidupan, dia hanya tahu melayani tuannya, yaitu Bapa di sorga. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita, sebab acap kali mimbar pewartaan bukan lagi untuk melayani Tuhan. Tidak lagi terlihat sebagai media, sebagai tempat untuk mewartakan tentang kemuliaan Tuhan. Mencerminkan bahwa kita sedang melayani Tuhan. Sebab ada saja orang yang dari mimbar dia bicara bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan manusia. Penuh dengan kata-kata pujian dari mimbar. Mimbar itu bukan untuk memuji manusia. Mimbar itu bukan untuk memuliakan manusia. Mimbar itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Itu artinya selama dia menjalani kehidupan, dia hanya memuliakan Bapa di sorga. Dia memuliakan Bapa di sorga. Hanya Bapa di sorga yang dia muliakan. Dan yang ketiga, menjadi sama dengan manusia. Jadi tidak ada kelas. Ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Yesus sendiri yang maha tinggi itu. Dia menjadi sama dengan manusia. Yesus menyamakan dirinya dengan manusia. Yang aneh sekarang adalah manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang termulia. Dalam melihat sesamanya, membedakan dirinya dengan sesama. Menganggap diri lebih pintar, menganggap diri lebih berkuasa, menganggap diri punya segalanya, lalu memandang rendah orang lain. Yesus tidak seperti itu. Yesus menjadi sama dengan manusia. Ini menjadi motivasi penting bagi kita sebagai orang Kristen. Sebab acap kali orang Kristen tidak menjalani kehidupan yang seperti ini. Dia lebih suka menyombongkan dirinya. Nah, kehidupan yang menyombongkan diri itu kehidupan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka kehidupan yang seperti itu. Yang Tuhan kehendaki adalah mengosongkan diri. Ya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita, pengikut-pengikutnya. Kepada kita yang berimankan dia. Milikilah kerendahan hati. Dan jangan menyombongkan diri di hadapan sesama. Maupun di hadapan Tuhan. Nah, kemudian di sini Paulus menjelaskan tentang Yesus itu. Dalam ayat 8, Paulus menjelaskan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sebagai seorang hamba, Yesus menunjukkan bahwa dia hamba yang betul-betul hamba. Dia taat bahkan mati di kayu salib demi ketaatannya kepada Allah Bapa di sorga. Dan karena kerendahan hatinya ini, ayat 9 menegaskan Allah sangat meninggikan dia. Jadi rumusnya jelas, orang yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan oleh Allah. Nah, Yesus ditinggikan oleh Allah. Dia ditinggikan dalam ayat yang ke-10.
Ayat yang ke-10 ini sesungguhnya lebih menegaskan bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Saya akan bacakan bagi kita semua. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Kuasa apapun yang ada di langit bertekuk lutut di hadapan Yesus. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di atas bumi, kita termasuk yang di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi, cacing dan lain sebagainya. Semuanya bertekuk lutut di hadapan Yesus. Luar biasa kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Setelah dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Setelah itu dia dimuliakan oleh Bapa Surgawi. Ayat 11 menegaskan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa saudara sekalian. Di sini kita melihat bagaimana proses Yesus menjalani kehidupan sebagai manusia. Dalam keberadaan diri sebagai manusia, dia betul-betul menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang hanya taat pada satu Tuhan, yaitu Bapa di sorga. Dia memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Mengosongkan diri. Itu yang pertama. Banyak kali orang Kristen bermasalah dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Tidak mau mengosongkan diri. Ya, dia bawa-bawa terus itu pangkat, jabatan, kedudukan, pengaruhnya dia bawa, gengsinya dia bawa semuanya. Tidak mengosongkan diri. Dan karena itu relasinya dengan sesama itu selalu bermasalah. Karena apa? Tidak mau mengosongkan diri. Yang kedua, dia lebih suka menjalani kehidupan sebagai seorang bos daripada menjalani kehidupan sebagai seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Yesus telah memberikan contoh bahwa dia menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Yesus yang maha tinggi itu, dia merendahkan diri dan menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan maha tinggi. Kita adalah makhluk ciptaan. Yang maha tinggi saja mau merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang bukan maha tinggi, tetapi menjalani kehidupan dalam kesombongan. Berhentilah dari cara hidup yang seperti ini. Ini adalah cara hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Artinya pandanglah semua manusia itu sejajar dengan dirimu. Jangan ada perasaan atau pikiran engkau lebih tinggi daripada yang lain. Di hadapan Tuhan, engkau dan sesamamu adalah sama derajatnya. Nah, yang ketiga, mari kita melihat ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya. Saya mengajak kita melihat ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, dalam hal bekerja, ternyata di jemaat tidak semua menjalani pekerjaan itu dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan rajin. Tidak semua. Ada warga jemaat yang menjalani pekerjaan itu dengan bersungut-sungut, dengan berbantah-bantahan. Dan Paulus memberikan peringatan di sini. Jangan bekerja dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi, Paulus tiba pada sebuah pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena keadaan jemaat di kota Filipi seperti itu. Yang pertama tidak sehati sepikir, yang kedua sombong, yang ketiga menjalani pekerjaan itu dengan berbantah-bantah, dengan bersungut-sungut. Nah, jemaat dalam realitas kehidupan yang seperti ini diarahkan oleh Paulus memandang kepada Yesus Kristus, mengikuti teladan Yesus. Ada satu kalimat yang sangat menarik yang kita temukan dalam bacaan kita saat ini, dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan. Kita bisa saja berpikir banyak hal. Tetapi pertanyaan di sana adalah apakah Kristus juga memikirkan hal yang seperti itu?
Kita bisa saja merasakan banyak hal, tapi pertanyaan bagi kita adalah apakah Kristus juga punya perasaan yang seperti itu? Jadi setiap saat kita mengevaluasi diri kita, apakah pikiran kita, apakah perasaan kita sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Untuk mengetahui pikiran dan perasaan Kristus, bacalah kitab suci. Di sana ada banyak kesaksian tentang pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa sesungguhnya pesan firman bagi kita? Apa pesan firman bagi kita? Saya mencatat satu hal, yaitu hiduplah mengikuti teladan Yesus. Yesus yang maha tinggi itu. Yesus yang adalah Allah. Yesus yang adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus mengosongkan dirinya, mengosongkan kealahannya, dan dia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah. Sekalipun dia maha tinggi, tetapi dia merendahkan diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia dekat dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Taat sampai mati pada kehendak Bapa di sorga. Dan setelah dia mati, pada hari yang ketiga, dia bangkit, naik ke sorga, tinggal di sorga. Dan suatu hari kelak dia berjanji akan datang menjumpai orang-orang yang percaya kepadanya dan mengangkatnya memasuki rumah Bapa yang telah dia sediakan itu. Nah, sampai di sini, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kebenaran firman Tuhan ini? Saya mencatat 3 hal penting, sangat penting. Yang pertama, soal perselisihan di jemaat. Kitab Filipi telah menunjukkan kepada kita ada perselisihan antar pelayan Tuhan. Euodia dan Sintike berselisih. Ini menjadi tanda awas bagi kita, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, jangan engkau menjadikan panggung pelayanan, mempertontonkan perselisihanmu dengan sesama pelayan Tuhan. Tidak ada pelayan Tuhan yang tidak punya kekurangan. Tidak ada pelayan Tuhan yang tidak punya keterbatasan. Jangan kau angkat itu dan itu menjadi bahan perdebatan, menjadi perselisihan antara engkau dengan dia. Sebaiknya, mari kita kembangkan potensi diri kita. Mari kita mendekat kepada Tuhan dan mengingat tugas kita adalah memberitakan Injil. Ini harus saya katakan melalui kesempatan ini, sebab ada saja orang yang menjadikan media YouTube ini bukan untuk memberitakan Injil, tetapi untuk menyerang sesama pelayan Tuhan, mencari kekurangan, mencari celah, titik lemah dari pelayan Tuhan. Bagi saya ini adalah sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah berkonsentrasilah, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau toh kita menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh pelayan Tuhan yang lain, tugas kita adalah menegur dia dengan kasih, tanpa harus disertai dengan emosi, tanpa harus disertai dengan sikap marah-marah dan menjelekkan sesama pelayan Tuhan. Jadi perselisihan itu yang kita temukan dalam kitab Filipi adalah perselisihan antar pelayan Tuhan. Dan dalam konteks jemaat kita sekarang, perselisihan itu ternyata bukan hanya terjadi antar pelayan Tuhan, tetapi antara pelayan Tuhan dengan warga jemaat, kita juga menemukan ada perselisihan. Itu harus kita akui secara jujur. Kemanusiaan kita, kedagingan kita sebagai manusia, itu sering muncul. Dan bukan cuma itu, antar warga jemaat sering juga terjadi perselisihan. Jadi gereja itu bukanlah suatu dunia yang bersih, di mana di dalamnya terhimpun orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak punya kesalahan. Tidak. Gereja itu ibarat bengkel, di mana ada motor yang rusak, ada mobil yang rusak, itu harus masuk bengkel dan diperbaiki di sana. Kita datang ke gereja bukan karena kita suci, tetapi kita datang ke sana untuk mencari hadirat Tuhan, meminta Tuhan mengampuni dosa kita, menguduskan kita,
dan memampukan kita agar menjalani kehidupan yang lebih baik ke depan. Nah, kita mesti waspada agar perselisihan itu tidak membawa kehancuran bagi jemaat. Nah, mengapa orang berselisih? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, orang bisa berselisih kalau ada salah satu dari mereka menganggap pendapatnya yang paling benar, lalu menafikan pendapat orang lain. Ini adalah sikap mental yang tidak baik. Kita boleh saja berpendapat atau berpandangan bahwa pendapat saya ini yang paling benar. Tetapi kita harus terbuka bahwa orang lain juga punya pendapat. Dan kita harus belajar mendengar mereka. Sebab ketika seseorang berpendapat, dia punya sudut pandang. Mengapa dia berpendapat seperti itu. Dan kita harus belajar mendengarnya. Sehingga yang terjadi bukan perselisihan, tetapi diskusi yang menarik satu dengan yang lain. Karena masing-masing pihak menganggap pendapatnya paling benar, tetapi dia menghormati, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengapa perselisihan itu bisa terjadi? Karena tidak ada pengendalian diri. Nah, sebagai umat Tuhan yang mengikuti teladan Yesus, kita diminta untuk menyangkal diri. Artinya kita harus dapat mengendalikan diri kita. Belajarlah memberitakan firman, tetapi belajarlah juga untuk mengendalikan diri. Sebab ada orang memberitakan firman begitu semangat, tetapi lemah dalam hal pengendalian diri. Yang ketiga, perselisihan itu bisa terjadi karena tidak ada yang mengalah. Belajarlah mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah, bukan. Mengalah tidak selamanya berarti kita kalah, bukan. Ada orang mengalah. Mengapa? Karena dia tahu nilai persahabatan, nilai relasi dengan orang lain itu jauh lebih tinggi nilainya daripada hanya mempertahankan pendapatnya sendiri. Jika kita ingin bersahabat dengan banyak orang, jangan keras kepala. Sekali-sekali kita harus mengalah. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik, hiduplah rendah hati. Sebab Kristus telah memberikan contoh di sini. Dari tempat ketinggiannya, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari kalimat ini jelas bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah kerendahan hati. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Bacalah kitab Amsal, disebutkan di sana, kesombongan, tinggi hati, itu mendahului kehancuran. Sebaliknya, rendah hati itu mendahului kehormatan. Jadi jika kita menghendaki kehidupan kita dihormati, dihargai orang, jalanilah kehidupan dalam kerendahan hati. Sesuatu yang kita raih, sesuatu yang kita miliki, bersyukurlah atasnya. Bukan untuk disombongkan. Apa yang kita miliki, apa yang kita raih, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengapa saya harus katakan ini? Sebab sekarang kan ada media sosial. Ada orang, apa yang dia raih, apa yang dia capai, bukan mengucap syukur atasnya, tetapi itu dijadikan sebagai ramuan untuk mempublikasikan, memamerkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makan enak saja, itu sudah dipublikasikan begitu saja, tanpa ada tendensi mengucap syukur atasnya. Nah, orang yang rendah hati, dia menarik diri dari kecenderungan yang seperti itu. Dia lebih banyak mengucap syukur daripada memamerkan kesombongan. Yang kedua, orang yang rendah hati, dia bergaul dengan siapa saja. Dia tidak membatasi diri dalam suatu kelompok tertentu. Tetapi semua orang, dia bergaul. Sehingga dia disenangi oleh banyak orang. Mengapa harus saya ingatkan di kesempatan ini? Sebab ada orang punya kecenderungan, dia hanya bergaul dengan orang-orang tertentu yang dianggap sultan, yang dianggap elit. Ini gaya hidup, ini pola pikir yang tidak benar. Kristus datang ke dunia, bergaul dengan manusia, dan dia menjadi garam dan terang bagi dunia. Yang ketiga, orang yang sombong mudah sekali bicara merendahkan orang.
Yang keempat, orang yang sombong dalam debat tidak mau mengalah. Ya. Tidak mau mengalah. Dia menghendaki apa yang dikatakan didengar oleh orang. Sementara apa yang orang katakan, dia tidak mau mendengarnya. Mari evaluasi diri kita. Jika kita cenderung lebih suka didengar daripada mendengar, benih kesombongan sudah ada dalam diri kita. Firman Tuhan yang kita baca saat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Tuhan kita, Yesus yang kita sembah, adalah Yesus yang rendah hati. Yesus yang adalah Tuhan yang rendah hati. Dan dia menghendaki kita menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Hal yang ketiga yang dapat kita petik dari teks bacaan kita saat ini. Bekerjalah dengan ikhlas dan sukacita. Jangan bersungut dan berbantah-bantah. Jika engkau mendapatkan kepercayaan untuk bekerja, kerjakanlah itu dengan ikhlas. Kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bukankah ketika kita bekerja, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah ketika kita menikmati pekerjaan itu. Tetapi ketika kita tidak ikhlas, bersungut-sungut dan berbantah-bantah, kita tidak dapat menikmati pekerjaan itu. Pekerjaan itu menjadi berat kalau kita menjalaninya tanpa keikhlasan, tanpa sukacita, dan selalu bersungut-sungut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang saya sampaikan ini, saya mencatat 4 hal penting yang harus menjadi bahan perenungan bagi kita. Yang pertama, Yesus Kristus Maha Tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Maha tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Bagaimana dengan Anda? Yang kedua, Kristus itu Tuhan. Dia pemilik alam semesta ini. Dia pemilik alam semesta ini. Nah, Yesus yang adalah Tuhan itu mau mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Itu Yesus Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Yang ketiga, jika Tuhan menyukai kerendahan hati, lalu mengapa kita menjalani kehidupan dalam kesombongan? Yang keempat, hiduplah sebagai pribadi yang rendah hati, yang tahu menghargai orang dan mengikuti apa yang Yesus teladankan kepada kita. Jika Yesus yang adalah Tuhan yang kita sembah telah memberikan teladan kepada kita, dia yang adalah firman menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, mengorbankan dirinya sebagai korban penebus dosa demi keselamatan manusia. Apa yang sudah engkau korbankan selama ini? Firman Tuhan yang kita pelajari saat ini. Jadikanlah itu bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2023 ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Peganglah keyakinan ini dan tunjukkan itu melalui kehidupan kita. Menjalani kehidupan dalam pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.